Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasiah menurut Yohanes pasal 6. Yeshua memberi makan 5.000 orang. Ayat 1 sampai 14. Sesudah hal-hal itu, Yeshua pergi ke seberang danau Galilea, yakni danau Tiberias, dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, karena mereka telah menyaksikan tanda-tanda dari dia yang telah dia lakukan terhadap orang-orang yang sakit. Adapun Yeshua naik ke gunung dan duduk di sana bersama para muridnya. Dan Paskah, yaitu perayaan orang-orang Yahudi, semakin dekat. Kemudian, sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yeshua berkata kepada Filipus, "Dari mana kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Dan dia mengatakan hal itu untuk mengujinya, karena dia sendiri mengetahui apa yang akan segera dia lakukan. Filipus menjawab kepadanya, "Roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil." Seorang dari antara para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang?" Namun Yeshua berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Dan di tempat itu terdapat banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah, jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria. Dan Yeshua mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikan kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih, agar tidak ada yang terbuang." Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yaitu apa yang berlebih seusai makan. Kemudian, ketika melihat tanda-tanda yang telah Yeshua buat, orang-orang itu berkata, "Dia adalah benar-benar nabi itu yang datang ke dunia." Yeshua berjalan di atas air. Ayat 15 sampai 25. Lalu, karena mengetahui bahwa mereka akan segera datang dan memaksa dia untuk menjadikannya raja, Yeshua menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Dan ketika senja tiba, para muridnya turun ke danau, dan setelah masuk ke dalam perahu, mereka pergi ke seberang danau itu, ke Kapernaum. Dan malam telah tiba, dan Yeshua belum juga datang kepada mereka. Dan danau itu bergelora karena angin kencang bertiup.
Lalu setelah mendayung kira-kira 25 atau 30 stadia, mereka melihat Yesua yang sedang berjalan di atas danau, dan ketika perahu itu menjadi semakin dekat, mereka pun ketakutan. Namun dia berkata kepada mereka, "Inilah aku, janganlah takut." Oleh karena itu, mereka berniat menaikkan dia ke dalam perahu itu, dan tak lama kemudian perahu itu sudah berada di pantai, tempat kemana mereka akan pergi. Pada keesokan harinya, kerumunan orang yang sedang berdiri di seberang danau itu, ketika melihat bahwa perahu kecil yang lain tidak ada di sana, kecuali yang satu itu, yang ke dalamnya para muridnya telah masuk, dan bahwa Yesua tidak masuk bersama para muridnya ke dalam perahu kecil itu. Sebaliknya, para murid itu telah berangkat sendiri, dan perahu-perahu kecil yang lain datang dari Tiberias ke dekat tempat di mana mereka makan roti setelah Tuhan mengucap syukur. Karena itu, ketika kerumunan orang itu melihat bahwa Yesua dan juga para muridnya tidak ada di sana, mereka sendiri pun masuk ke dalam perahu-perahu itu dan pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesua. Dan setelah menemukan dia di seberang danau itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapankah engkau tiba di sini?" Mengerjakan pekerjaan Elohim, ayat 26 sampai 40. Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dari roti itu dan kamu telah dikenyangkan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan manusia berikan kepada kamu, karena Elohim Bapa telah memeteraikan hal itu." Oleh karena itu, mereka berkata kepadanya, "Apakah yang kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Elohim?" Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, "Inilah pekerjaan Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah Dia utus itu." Kemudian mereka berkata kepadanya, "Lalu, apakah tanda yang engkau lakukan supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Leluhur kami telah makan mana di padang gurun, sebagaimana hal itu telah tertulis. Dia telah memberi makan kepada mereka roti dari surga." Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang telah memberikan kepadamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku memberikan roti yang sesungguhnya dari surga kepadamu. Dan roti dari Elohim adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Lalu mereka berkata kepadanya, "Tuhan, berikanlah senantiasa kepada kami roti itu." Dan Yesua berkata kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku,
ia sekali-kali tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus. Sebaliknya, aku berkata kepadamu bahwa kamu juga telah melihat aku, tetapi kamu tidak percaya. Semua orang yang Bapa berikan kepadaku, ia akan datang kepadaku, dan siapa yang datang kepadaku, aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya keluar. Sebab aku telah turun dari surga, bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Daging dan darah Yeshua sebagai makanan dan minuman. Ayat 41 sampai 58. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi bersungut-sungut tentang Dia karena Dia berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Dan mereka berkata, "Bukankah Dia ini adalah Yeshua anak Yusuf, yang telah kita kenal ayah dan ibunya? Bagaimana kemudian Dia berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Sebab itu Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, "Janganlah bersungut-sungut seorang dengan yang lain. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa yang telah mengutus aku tidak menarik dia, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hal itu telah tertulis di dalam kitab para nabi, dan mereka semuanya akan diajari mengenai Yahweh. Karena itu, setiap orang yang mendengarkan dan belajar dari Bapa, dia datang kepadaku. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa, kecuali Dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup kekal. Aku adalah roti kehidupan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Aku adalah roti yang hidup, yang telah turun dari surga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan, itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Sebab itu, orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, "Bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita?" Lalu Yeshua berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam ia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana, dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selamanya. Murid-murid yang berpaling dari Yeshua. Ayat 59 sampai 66. Dia telah mengatakan hal-hal itu ketika mengajar di sinagoga di Kapernaum. Sebab itu, setelah mendengarkannya, banyak dari antara para muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Dan Yeshua, ketika mengetahui dalam dirinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut mengenai hal itu, dia berkata kepada mereka, "Apakah hal ini membuat kamu tersandung? Jika kemudian kamu dapat melihat Anak Manusia naik ke tempat dia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh, dan dialah kehidupan. Namun ada beberapa orang dari antara kamu yang tidak percaya." Sebab Yeshua sudah mengetahui dari semula siapa orang-orang yang tidak percaya dan siapa orang yang akan mengkhianati dia. Dan dia berkata, "Karena itulah aku telah berkata kepadamu bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika hal itu tidak dikaruniakan kepadanya dari Bapa-Ku." Sejak saat itu, banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Pengakuan iman Petrus, ayat 67 sampai 71. Oleh sebab itu, Yeshua berkata kepada ke-12 murid, "Tidak ingin pergi jugakah kamu?" Lalu Simon Petrus menjawab kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Engkau memiliki firman kehidupan kekal, dan kami telah percaya dan telah mengetahui bahwa Engkau adalah Hamasyah, Putra Elohim yang hidup." Yeshua menjawab kepada mereka, "Bukankah aku telah memilih kamu 12 orang? Namun satu dari antara kamu adalah iblis." Dan dia membicarakan Yudas Iskariot, anak Simon, karena dia itulah yang akan mengkhianati dia, yakni seorang dari antara ke-12 muridnya.